1796. Banyak unsur yin dan yang saling terkait satu sama lain, menutupi dedaunan. Pikiran Lu Ye tenggelam di dalamnya, sangat teliti. Ini adalah spirit rune paling kompleks yang pernah dihubungi Lu Ye sejauh ini. Dibandingkan dengan itu, ia bahkan tidak layak untuk membawa sepatunya. Ia harus memastikan proses pembangunannya berjalan lancar tanpa kesalahan sedikit pun, jika tidak, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Karakteristik magis dari pohon bakat itu sendiri memberinya kemungkinan untuk menyelesaikan tugas ini. Jika dia membuat spirit rune ini di papan giok, Lu Ye memperkirakan dia sudah lama gagal. Setelah beberapa hari, ketika elemen terakhir berhasil dibangun, spirit rune mata darah benar-benar selesai. Melihat ke dalam, pola mata yang jelas muncul di dedaunan lebat pohon bakat. Pola ini disatukan oleh dedaunan dan menempati area yang luas. Melihat dari kejauhan, pohon bakat seolah-olah telah menumbuhkan sebuah mata. Garis-garis di dalam mata saling bersilangan, dan jika dilihat lebih dekat, mereka akan menemukan pola segitiga terbalik di pupil, yang terlihat sangat aneh. Lu Ye sangat penasaran dengan penggunaan spirit rune ini. Ketika mata iblis berkedip, jika seorang kultivator berada di dunia luar, laut ilahi mereka akan terkikis oleh mata iblis ini dan melayang di udara. Mata iblis ini memiliki efek ilusi pada para kultivator, dan di bawah pengaruh mata iblis ini, kondisi pikiran seorang kultivator akan sangat terguncang dan mudah tersinggung. Dalam kasus yang serius, mereka bahkan mungkin kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Namun jika seorang kultivator berada di dunia batin, kekuatan mereka jelas akan meningkat ketika bulan darah tergantung di langit. Namun menurut spekulasi Lu Ye, ini adalah karya darah suci leluhur darah. Dengan kata lain, apakah itu mata iblis yang tercetak di laut ilahi seorang kultivator atau bulan darah yang tertahan di dunia ini, semuanya adalah manifestasi darah suci leluhur darah di lingkungan yang berbeda. Bahkan jika dia melihat spirit rune mata darah, kekuatannya tidak sebanding dengan spirit rune mata iblis. Bahkan mungkin memiliki efek yang sangat berbeda karena dia bukanlah leluhur darah. Dia harus mencari seseorang untuk mengujinya. Memikirkan hal ini, Lu Ye mengirimkan pesan dan memanggil saudara perempuan Siang. Lebih dari 10 hari berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, Lu Ye sedang bermeditasi ketika sebuah catatan bergetar. Dia mengambilnya dan menemukan bahwa itu adalah pesan dari Hu Dekuan. Waktunya telah tiba, perjuangan Black Abyss akan segera dimulai. Tanpa disadari, sudah setahun sejak dia tiba di dunia ini. Menurut informasi yang dia miliki saat ini, jika dia ingin mengalahkan Gunung Darah Suci sepenuhnya, dia hanya bisa melakukannya di medan perang Black Abyss. Jika dia gagal kali ini, maka dia hanya bisa menunggu 10 tahun lagi. 10 tahun mungkin bukan waktu yang lama bagi Jademun lainnya, tapi itu adalah waktu yang lama bagi Lu Ye. Oleh karena itu, dalam pertempuran ini, mereka hanya bisa menang dan tidak kalah. Dia berdiri, mengaktifkan Divine Sense-nya, dan berjalan keluar dari ruang rahasia tempat dia berada. Segera, dia tiba di luar. Banyak tokoh muncul di sekelilingnya. Mereka tidak lain adalah selusin kultivator yang telah dia taklukkan sebelumnya. Kebanyakan dari mereka adalah Jademun, dan ada 2 atau 3 konstelasi bercampur di dalamnya. Semuanya memasang ekspresi gelisah di wajah mereka. Mereka tidak banyak bicara. Setelah persiapan berbulan-bulan, semua orang telah menunggu hari ini tiba. Ayo pergi. Lu Ye memimpin dan berjalan ke samping. Banyak kultivator mengikuti dari belakang. Setelah beberapa saat, susunan transmisi yang telah diatur sebelumnya mulai bersinar. Benteng tersembunyi ini mulai bubar. Sehari kemudian, di tempat tersembunyi lainnya, Lu Ye memimpin bawahannya dan menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, suara langkah kaki terdengar. Lu Ye, yang matanya terpejam, menoleh dan segera melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Tak hanya itu, beberapa aura tersembunyi juga mulai bermunculan di sekelilingnya. Hu Dekuan, Yang Ling, dan Meng Su berdiri tidak jauh dari Lu Ye dan saling memandang. Setelah beberapa lama, Hu Dekuan berkata dengan ekspresi serius. Saudara Lu, kami dapat mempercayai Anda, bukan? Meskipun Asosiasi Jimat Merah telah melakukan kontak dengan kelompok Lu Ye selama beberapa bulan, mereka masih merasa sulit untuk merasa nyaman sekarang karena keadaan sudah sampai pada titik ini. Jika bawahan Lu Ye diatur oleh Blazing Heaven, dan mereka begitu dekat dengan mereka, maka mereka pasti akan menderita kekalahan telak dalam pertempuran ini. Meski begitu, dari apa yang mereka lihat, kemungkinan tersebut tidak besar. Sepertinya kamu tidak punya pilihan lain, kata Lu Ye. Hu Dekuan tersenyum pahit. Ini adalah bagian tersulit dari Asosiasi Jimat Merah. Meng Su berkata, sebenarnya, saya selalu punya pertanyaan. Saya ingin tahu apakah Anda bisa menjawabnya. Lu Ye memandangnya. Ada apa? Tanyakan saja. Meng Su berkata, rekan Daois, kamu hanya berada di tahap menengah giok bulan, jadi bagaimana kamu bisa merekrut begitu banyak kultivator dengan basis kultivasi yang lebih tinggi? Mereka tampaknya sangat setia kepada Anda. Petik 2.
Meng Su telah mengetahui hal ini sebelumnya, dan dia juga mencoba bertanya kepada Xiang Yin dan yang lainnya tentang hal itu. Sayangnya dia belum pernah mendapat jawaban sehingga dia sangat bingung. Bagi para kultivator, kekuatan selalu menjadi hal yang paling penting. Bawahan Lu Ye semuanya berada di tahap akhir giok bulan, dan basis kultivasi mereka lebih tinggi darinya, jadi mengapa mereka harus mendengarkannya? Dulu, dia tidak bertanya langsung pada Lu Ye. Bagaimanapun, ini adalah rahasianya, dan tidak baik untuk dibongkar. Namun, dengan pertempuran yang akan segera terjadi, dia harus menyelesaikan masalah ini. Bahkan jika mereka bisa mempercayai Lu Ye, apakah bawahan Lu Ye bisa dipercaya atau tidak adalah masalah lain. Akan sangat buruk jika beberapa bawahannya mengkhianatinya saat pertempuran dimulai. Lu Ye merenung sejenak sebelum berkata, ada dua jenis kultivator suku darah. Tipe pertama adalah kultivator suku darah biasa, dan tipe kedua adalah kultivator suku darah yang telah memperoleh darah suci dan memiliki sifat suci. Yang terakhir dapat mengembun darah berharga, yang memiliki kegunaan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka dapat dianugerahkan kepada para kultivator suku darah lainnya dan diterima sebagai hamba darah. Para hamba darah secara alami akan setia kepada guru darah mereka. Meng Su mengerutkan kening. Jadi Xiang Yin dan yang lainnya adalah hamba darahmu. Tapi rekan Daois, kamu baru berada di dunia ini untuk waktu yang singkat. Dalam hal sifat suci, bukankah mereka seharusnya lebih kuat darimu? Saya sudah memiliki sifat suci sebelum datang ke dunia ini. Xiang Yin dan yang lainnya lebih rendah dari saya. Meng Su bingung. Kalau begitu, apakah kamu manusia atau kultivator suku darah? Saya seorang manusia, dan sifat suci suku darah hanyalah salah satu kekuatan saya. Itu tidak akan mempengaruhi saya sedikit pun. Meng Su tidak mengatakan apapun. Tidak jelas apakah dia mempercayai Lu Ye, tapi dia memahami keraguan di hatinya. Xiang Yin dan yang lainnya sebenarnya adalah hamba darah. Hu Dekuan berkata, baiklah, karena keadaan sudah seperti ini, tidak ada jalan untuk kembali. Dia menatap Lu Ye dalam-dalam. Saudaraku, kuharap kamu tidak mengecewakan kami. Aku tidak akan melakukannya. Hu Dekuan menoleh dan melihat sekeliling. Kemudian, dia berteriak dengan suara rendah. Ayo mulai. Begitu dia selesai berbicara, para kultivator asosiasi jimat merah yang bersembunyi di sekitar berjalan keluar satu persatu. Jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 30. Termasuk Lu Ye dan yang lainnya, jumlahnya hanya sekitar 40. Ini adalah tim yang telah dikumpulkan dengan susah payah oleh asosiasi jimat merah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka juga satu-satunya orang yang bisa mereka manfaatkan. Para kultivator dari kedua belah pihak berkumpul di satu tempat. Hu Dekuan mengangkat tangannya dan lampu merah mekar di ujung jarinya. Aura kekerasan dan ganas menyebar. Bukan hanya dia, Yang Ling dan Zhang Su juga melakukan hal serupa. Ketiganya mengaktifkan kekuatan jimat merah bersama-sama, menyebabkan kekosongan bergetar. Lu Ye diam-diam memperhatikan dari samping. Dia telah memperoleh banyak informasi tentang pertempuran Black Abyss dari asosiasi jimat merah. Tentu saja, dia tahu bahwa Hu Dekuan dan yang lainnya tidak benar-benar mengaktifkan jimat merah itu. Sebaliknya, mereka menggunakan kekuatan jimat merah sebagai panduan. Jika Lu Ye tidak salah, target bimbingannya adalah kesadaran dunia batin. Benar saja, saat kekuatan jimat merah terus menyebar, sebuah titik hitam kecil tiba-tiba muncul di tengah ketiganya. Saat pertama kali muncul, hampir tidak terlihat. Namun dalam sekejap, titik hitam kecil itu meluas ke segala arah dengan suara keras. Tak satu pun dari mereka melakukan gerakan untuk menghindar. Dalam sekejap, pandangan banyak kultivator menjadi gelap, dan mereka merasa seolah-olah tubuh mereka tidak berbobot. Ketika mereka sadar kembali, mereka tidak lagi berada di tempat semula. Lu Ye melihat sekeliling dan sekilas merasakan keakraban yang aneh. Meteorit terapung yang tak terhitung jumlahnya bergerak melalui kehampaan, dan benua terapung dengan berbagai ukuran terbentang melintasi kehampaan. Secara mengejutkan, lingkungan ini sama dengan lingkungannya saat dia berpartisipasi dalam pertempuran jurang hitam di Gunung Fangchun. Yang disebut Black Abyss memang tidak berbeda dengan ruang yang dia masuki saat itu. Lu Ye tidak tahu apakah itu Black Abyss yang sama. Kemungkinan besar bukan karena pertempuran Black Abyss terjadi setiap 10 tahun sekali. Meskipun siklus pertempuran Black Abyss jauh lebih lama, jika itu benar-benar Black Abyss yang sama, pasti akan ada saatnya mereka berinteraksi. Jika itu benar-benar terjadi, ketika sekelompok besar Jade Moon yang tidak dikenal tiba-tiba muncul selama pertempuran Black Abyss, situasinya pasti akan sulit untuk dihadapi. Namun setelah bertahun-tahun, 3 pertempuran Black Abyss belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Lu Ye lebih cenderung percaya bahwa ini adalah ruang lain, tapi kurang lebih sama dengan yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah ada seberkas cahaya terang yang datang dari jarak tidak jauh. Memalingkan kepalanya, dia melihat bola kecil mirip matahari memancarkan cahaya.
Setelah diperiksa lebih dekat, dia bahkan melihat warna merah darah kabur di permukaan bola. Bergerak, semuanya bergerak cepat. Teriak Hu Dekuan. Dia memimpin dan bergegas ke arah matahari kecil. Yang lainnya mengikuti dari belakang. Xiang Yin dan yang lainnya berkumpul di sekitar Lu Ye. Mereka memandangnya, menunggu instruksinya. Ikuti rencananya, Lu Ye menginstruksikan. Kemudian, dia memimpin rakyatnya dan mengikuti di belakang para kultivator asosiasi jimat merah. Apa yang disebut rencana itu tidak lebih dari membantu asosiasi jimat merah. Setelah beberapa saat, lebih dari 40 orang berkumpul mengelilingi matahari kecil. Masing-masing berdiri dengan hikmat. Hu Dekuan melihat ke arah Lu Ye dan yang lainnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Saudara Lu, meskipun saya telah berbicara dengan Anda melalui transmisi sebelumnya, saya masih harus memberitahu Anda secara detail. Yang disebut pertempuran Black Abyss adalah pertempuran untuk melindungi asal. Asal-usulnya adalah apa yang disebut oleh Asosiasi Jimat Merah sebagai matahari kecil. Asal-usul adalah asal mula dunia batin. Terlebih lagi, asal memang memiliki kesadarannya sendiri. Lu Ye sudah memastikan hal ini ketika dia mengobrol dengan Hu Dekuan sebelumnya. Sebelumnya, kesadaran dunia batin akan berkomunikasi dengan para kultivator Asosiasi Jimat Merah dan memberi mereka bimbingan dan bantuan. Namun seiring berjalannya waktu, kesadaran ini menjadi semakin sunyi. Seringkali, para kultivator Asosiasi Jimat Merah tidak mendapat tanggapan apapun darinya. Alasan mendasarnya adalah lapisan berwarna merah darah yang menutupi asal. Lu Ye dapat dengan jelas merasakan sifat ilahi yang sangat menakutkan dari lapisan berwarna merah darah itu. Warna merah darah itu tidak diragukan lagi adalah kekuatan darah berharga leluhur darah. Darah yang berharga mengikis asal, dan asal selalu menolaknya. Oleh karena itu, keadaan selalu dalam keadaan tenang. Hanya selama pertempuran Black Abyss kesadaran asal akan dipandu oleh kekuatan Asosiasi Jimat Merah dan membawa para kultivator Asosiasi Jimat Merah ke sini. 1797. Faktanya, siklus awal pertempuran Black Abyss tidak terjadi setiap 10 tahun sekali, tetapi setiap 100 tahun sekali. Namun seiring berjalannya waktu, siklus tersebut menjadi semakin pendek hingga menjadi 10 tahun sekali dalam beberapa tahun terakhir. Ini adalah tempat persembunyian kesadaran asal, jadi memperpendek siklus pertempuran Black Abyss tidak diragukan lagi berarti kesadaran asal berada dalam situasi yang buruk. Dan dari situasi saat ini, tampaknya korosi kesadaran asal dari darah berharga leluhur darah mulai membuahkan hasil. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika para kultivator Asosiasi Jimat Merah dapat bertahan dengan kuat, kesadaran asal tidak akan mampu bertahan. Setelah kesadaran asal sepenuhnya dilahap oleh darah yang berharga, tidak akan ada tempat bagi para kultivator Asosiasi Jimat Merah di dunia ini. Kita berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan puncak darah suci karena jumlah mereka melebihi kita dan memiliki kultivator Sansein Realm. Namun sebagai pihak yang bertahan, kami juga memiliki keuntungan karena kami tiba di sini lebih awal dengan bantuan kesadaran asal, memberi kami cukup waktu untuk melakukan beberapa persiapan. Suara Hu Dekuan terus bergema. Ini juga merupakan alasan terbesar mengapa Asosiasi Jimat Merah mampu bertahan meski dirugikan dalam hal jumlah dan kekuatan secara keseluruhan. Setiap kali pertempuran Black Abyss terjadi, mereka akan tiba di sini lebih awal dan membuat beberapa pengaturan pertahanan. Pada akhirnya, kesadaran asal adalah kesadaran asal dunia inti, sehingga secara alami dapat menggunakan otoritasnya untuk mempermudah para kultivator di sisinya. Oleh karena itu, situasi saat ini adalah para kultivator Asosiasi Jimat Merah tiba di sini terlebih dahulu, dan setelah beberapa waktu, para kultivator puncak darah suci akan dapat membuka jalan ke tempat ini. Berapa lama penundaan ini akan bergantung pada berapa lama kesadaran asal dapat bertahan karena para kultivator puncak darah suci membuka jalan menuju tempat ini untuk membuka segel kesadaran asal di ruang ini. Oleh karena itu, kita perlu mengerahkan beberapa tindakan pertahanan sebanyak mungkin. Setelah pertempuran dimulai, tugas pertama kita adalah melindungi kesadaran asal, dan kemudian membunuh musuh. Setelah pertempuran dimulai, kesadaran asal akan mengusir semua musuh. Selama kita bisa bertahan cukup lama, para kultivator puncak darah suci akan diusir dari tempat ini, dan hanya dengan begitu kita bisa menang. Petik 2. Hu Dekuan sebelumnya telah mendiskusikan masalah ini dengan Lu Ye, dan dia juga menyebutkan bahwa penolakan semacam ini akan melemah seiring berjalannya waktu. Pada awalnya, kesadaran asal hanya membutuhkan 1 hari atau bahkan setengah hari untuk mengusir musuh dari ruang ini, namun selama pertempuran Black Abyss terakhir, dibutuhkan 5 hari penuh. Kali ini pasti akan memakan waktu lebih lama. Tidak peduli apa, alasannya adalah bahwa kendali intisari atas ruang ini melemah, dan ini tidak diragukan lagi merugikan Asosiasi Jimat Merah yang bersikap defensif di sini. Setelah penjelasan sederhana tentang esensi sebenarnya dari perjuangan Black Abyss, banyak kultivator dengan cepat mengambil tindakan. Mereka harus membuat lebih banyak pengaturan sebelum para kultivator Saint Blood Peak tiba. Satu demi satu sosok bergerak bolak-balik saat sejumlah besar asteroid dan benua terapung diangkut kembali.
Kultivator yang mahir dalam formasi mulai membuat formasi di asteroid dan benua terapung ini. Lu Ye tidak segera pergi membantu. Sebaliknya, dia terbang menuju sumber cahaya. Dulu ketika Lu Ye berada di fenomena mata iblis, dia berspekulasi bahwa dunia batin memiliki kesadarannya sendiri. Ini karena dunia batin memang menunjukkan reaksi sadar ketika ia mengalir ke arahnya. Ia bahkan sempat mencoba berkomunikasi dengannya, namun sayangnya, ia tidak mendapat tanggapan apapun. Pada akhirnya, dia ditelan oleh dunia batin. Setelah memasuki dunia ini, Lu Ye juga berulang kali mencoba berkomunikasi dengan kesadaran dunia, namun tidak berhasil. Baru hari ini dia menyadari bahwa kesadaran dunia batin telah bersembunyi di ruang khusus ini selama ini. Tentu saja, ia tidak akan menanggapi panggilannya. Tetapi jika ini masalahnya, lalu bagaimana situasi ketika dunia batin sedang menuju ke arahnya? Pada saat itu, dunia batin jelas telah bertindak sendiri dan sedang mencarinya. Khususnya, ketika dia bersiap untuk melarikan diri dan mengorbankan darahnya yang berharga, reaksi dunia batin sangat kuat. Saat dia merenung, sebuah pemikiran yang menggemparkan tiba-tiba muncul di benak Lu Ye, bagaimana jika kesadaran dunia batin bukanlah intisari pada saat itu? Dengan kata lain, tindakan dunia batin yang menelannya ke dalam dunia batin bukanlah hasil dari kesadaran intisari, melainkan kesadaran lain. Itu telah menelannya karena dia merasakan bahwa dia memiliki garis keturunan dari ras darah. Setelah menelannya, dia bisa membantu. Jika ini masalahnya, maka kebenarannya agak menakutkan. Situasi yang dihadapi asosiasi jimat merah jauh lebih serius dari yang dia bayangkan. Ekspresi Lu Ye berubah saat dia mengangkat tangannya untuk menyentuh sumber cahaya di depannya. Tidak jauh dari situ, Hu Dekuan mengamati dengan dingin. Baru saja, dia melihat Lu Ye terbang menuju sumber inti, tapi dia tidak menghentikannya. Ini karena dia tahu bahwa setiap kultivator dengan sifat suci yang mendekati sumber inti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Hal ini telah dikonfirmasi dalam pertempuran sebelumnya. Karena lapisan cahaya berdarah menutupi sumber intinya, sifat suci tampaknya sangat kuat. Setiap kultivator dengan sifat suci akan mendapati kekuatan mereka ditekan semakin dekat mereka dengan sumber inti. Tapi yang mengejutkan Hu Dekuan adalah Lu Ye tidak menunjukkan tanda-tanda ditekan. Saat dia menyentuh sumber intinya, mata Hu Dekuan membelalak. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak dapat memahaminya karena pemandangan di depannya telah melampaui pemahaman bawaannya. Apa yang bisa dia pastikan adalah bahwa Lu Ye memiliki sifat suci, dan sangat kuat dalam hal itu. Tapi itu seharusnya tidak cukup kuat untuk tidak ditekan oleh lapisan cahaya berdarah itu. Tapi hal aneh telah terjadi. Dia merasa aneh karena dia tidak mengerti apa yang dikatakan Lu Ye sebelumnya. Lu Ye telah memberitahunya bahwa dia memiliki sifat suci dan bahkan bisa menggunakan semua jenis seni rahasia ras darah sesuka hati. Namun, sifat suci hanyalah salah satu dari kekuatannya. Tentu saja, kekuatan ini akan ditekan oleh cahaya berdarah di luar sumber intinya. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan darah berharga leluhur darah, dan sifat sucinya jauh di luar jangkauan Lu Ye. Namun, Lu Ye tidak hanya memiliki kesucian, tetapi dia juga seorang kultivator senjata umat manusia. Berdiri di sana, dia memang tidak dapat mengaktifkan kesuciannya sendiri, dan sulit baginya untuk menggunakan seni rahasia ras darah. Namun, kekuatannya tidak terpengaruh sama sekali. Jika itu adalah Xiang Yin, dia mungkin bahkan tidak akan bisa mendekati sumber intinya. Hu Dekuan melihat situasinya tidak tepat dan hendak melangkah maju untuk menghentikannya, tetapi saat berikutnya, matanya membelalak. Karena saat tangan Lu Ye bersentuhan dengan sumber asal, cahaya merah darah kabur yang menutupi sumber asal mulai mengalami beberapa perubahan aneh. Awalnya, cahaya merah darah ini seperti cangkang yang membungkus sumber asal dengan erat, tapi sekarang sepertinya mendidih. Pada saat ini, akar yang sangat kecil yang tidak terlihat terjulur dari telapak tangan Lu Ye. Dalam sekejap mata, mereka mengelilingi asal-muasal yang sangat besar itu. Lu Ye telah mengaktifkan kekuatan pohon bakat. Jika sumber intinya adalah seorang kultivator, maka cahaya berdarah kabur adalah benda asing yang menyerang tubuh kultivator. Itu seperti kekuatan kutukan dalam garis keturunan klan Putri Duyung, atau kutu daun pemakan jiwa di Laut Ilahi Yaya. Lu Ye mengaktifkan kekuatan pohon bakat untuk mencoba dan melihat apakah dia bisa membakar lapisan cahaya berdarah ini. Hanya dalam beberapa saat, Lu Ye tahu bahwa itu bisa dilakukan. Karena dengan pengaktifan kekuatan pohon bakat, lapisan cahaya berdarah jelas menunjukkan beberapa reaksi abnormal. Cahaya berdarah berubah menjadi kabut berdarah dan sepertinya menguap, dan warna cahaya berdarah perlahan melemah. Hu Dekuan akhirnya sadar dan bergegas ke depan Lu Ye. Dia terkejut dan ragu. Saudara Lu, apa yang kamu lakukan? Dia ingin menghentikannya karena tidak peduli apa yang dilakukan Lu Ye, sumber intinya tidak dapat disentuh begitu saja. Jika Lu Ye memiliki niat jahat, maka pertempuran ini akan kalah tanpa perlawanan. Namun setelah melihat perubahan inti dengan matanya sendiri, dia menyadari bahwa apa yang dilakukan Lu Ye sepertinya merupakan hal yang baik untuk sumber inti.
Aku akan memberitahumu nanti. Lu Ye menjawab dan fokus mengaktifkan kekuatan pohon bakat. Pada saat ini, dia dengan jelas merasakan bahwa dalam proses membakar cahaya berdarah, beberapa hal misterius dimurnikan ke dalam tubuhnya melalui akar pohon bakat. Dia merasa bahwa sifat sucinya meningkat pesat. Awalnya, setelah datang ke dunia ini, dia telah memberikan banyak darah berharga, yang sebenarnya telah merusak sifat sucinya. Tetapi karena sifat suci terlalu kuat, kerusakan ini tidak terlalu terlihat jelas. Dibandingkan dengan ras darah lainnya, dia masih memiliki cukup keuntungan untuk menghancurkan mereka dengan sifat sucinya. Jika dia ingin mengisi kembali darah suci yang hilang, maka dia hanya bisa menyaring lebih banyak darah suci ras darah. Dia pasti tidak dapat menemukan darah suci dari ras darah untuk saat ini, tetapi dia tidak ingin menunggu pengisian dalam jumlah besar di sini. Sambil berpikir, Lu Ye menyadari bahwa cahaya berdarah ini adalah manifestasi darah suci leluhur darah. Niat awalnya adalah untuk membakarnya, sehingga bisa mengurangi tekanan pada kesadaran inti. Mungkin itu akan membantu pihaknya dalam pertempuran mendatang. Namun proses pembakaran ini setara dengan menggunakan cahaya berdarah sebagai sumber daya kultivasi seperti batu giok roh. Dalam proses menyempurnakan batu giok roh, Lu Ye menggunakan akar pohon bakat untuk menyelidiki batu giok roh. Sambil membakar kotoran, dia juga memurnikan energi giok roh untuk digunakan sendiri dan memperkuat fondasinya. Situasi saat ini adalah dia telah menukar batu giok roh dengan lapisan cahaya berdarah ini. Intinya, kondisinya saat ini tidak berbeda dengan kultivasi normal. Hanya saja dalam jenis kultivasi ini, kultivasinya tidak akan meningkat, namun sifat darah sucinya akan meningkat dengan cepat. Makanan yang enak, kekudusan yang telah hilang sebelumnya dengan cepat terisi kembali, dan itu terus meningkat. Hu Dekuan berdiri di samping dan memperhatikan, menjadi semakin yakin bahwa tindakan Lu Ye bermanfaat bagi intinya. Dia tidak lagi berpikir untuk menghentikannya dan membiarkannya tinggal di sini sementara dia mulai memimpin berbagai urusan membangun garis pertahanan. Lu Ye awalnya mengira dia bisa dengan cepat memurnikan lapisan cahaya berdarah, tapi tidak peduli bagaimana dia menyempurnakannya, lapisan cahaya berdarah tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Namun pertumbuhan sifat suci di tubuhnya terlihat jelas. Hal ini memungkinkan dia untuk secara perlahan memahami satu hal, darah suci leluhur darah tidak hanya berada di permukaan inti, namun juga di bagian dalam. Ini memberinya ilusi bahwa dia tidak dapat menyempurnakannya sepenuhnya. Jika dia punya cukup waktu, dia seharusnya bisa mengembalikan inti ke asalnya, tapi yang pasti waktunya tidak cukup, membuatnya agak sulit untuk melakukannya. Saat dia merasa tidak berdaya, dia tiba-tiba merasakan sebuah kekuatan dengan lembut menyentuh pertahanan laut ilahi miliknya, seolah-olah seseorang sedang mengetuk pintunya. Lu Ye tertegun sejenak, tapi dia dengan cepat bereaksi dan membuka laut surgawinya, dengan cemas membenamkan dirinya dalam avatar jiwanya. Di dalam laut ilahi, Lu Ye mendongak dan melihat sekilas ada sosok tambahan di sini. Seorang lelaki tua berambut putih dengan tongkat di tangannya. Dia sangat pendek, kira-kira setinggi anak berumur 10 tahun. Jenggotnya yang panjang menjuntai sampai ke dadanya, dan dahinya menonjol seperti gunung. 1798. Melihat sosok lelaki tua kecil yang tiba-tiba muncul di laut ilahinya, dan mengingat kembali saat laut ilahinya disentuh dengan ringan, Lu Ye segera menyadari identitas pihak lain. Sumber kesadaran. Jika dia tidak salah, lelaki tua kecil di depannya ini adalah eksistensi yang mirip dengan Xiao Jiu dan Huan Yang, sebuah perwujudan dari kehendak domain dunia. Tidak diragukan lagi, pertahanan laut ilahi miliknya disentuh oleh orang tua ini. Orang tua kecil itu mengangguk ringan. Ya, dia kemudian bertanya, garis keturunan pohon Dao. Apa? Lu Ye mengerutkan kening, tidak mengerti. Orang tua kecil itu menatap Lu Ye dalam-dalam dan tidak menjelaskan banyak hal, tapi Lu Ye dengan jelas melihat ekspresi ketakutan di mata pihak lain, dan dia tidak tahu apakah itu hanya imajinasinya. Saat dia hendak menanyakan sesuatu, lelaki tua kecil itu sepertinya telah menemukan dunia baru dan menatap teratai ilahi 7 warna di kaki avatar jiwa Lu Ye dengan heran. Teratai penghangat jiwa. Melihat lebih dekat, dia menggelengkan kepalanya. Tidak, itu hanya avatar jiwa. Wah, apa hubunganmu dengan Soul Race? Aku hampir tidak bisa dianggap sebagai setengah dari ras jiwa, jawab Lu Ye dengan santai. Mata lelaki tua kecil itu jelas bergerak-gerak. Apa ini tadi? Apa yang dia maksud dengan, hampir tidak dianggap sebagai setengah Soul Race? Jika iya, maka iya, jika tidak, maka tidak. Tetapi melihat ada teratai ilahi di laut ilahi pihak lain, dia tahu bahwa hubungannya dengan ras jiwa tidaklah biasa. Kalau tidak, mustahil baginya untuk memiliki harta karun yang menjaga laut ilahi miliknya. Saat dia sedang merenung, Lu Ye berkata, Old Fang, pertempuran Black Abyss telah dimulai, dan tidak akan lama lagi orang-orang dari Saint Blood Peak tiba. Aku ingin menggunakan pertempuran ini untuk membunuh mereka semua. Bantuan apa yang bisa diberikan oleh Old Fang? Lelaki tua kecil itu tertegun sejenak sebelum menyadari bahwa Lu Ye memanggilnya Fang Tua karena nama Gunung Fangchun.
Belum pernah ada yang memanggilnya seperti ini sebelumnya, jadi dia terkejut sesaat, tapi dia tidak terlalu mempedulikannya. Mendengar ini, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Esensiku telah terkontaminasi oleh darah berharga leluhur darah. Selama bertahun-tahun, tuan tua ini telah berjuang melawannya. Jika bukan karena bantuanmu hari ini, aku khawatir aku tidak akan bisa datang ke sini untuk menemuimu. Setelah pertempuran dimulai, yang bisa dilakukan tuan tua ini hanyalah mengusir musuh yang menyerang dengan seluruh kekuatannya. Lu Ye mengerti dan sedikit kecewa, tapi setelah memikirkannya, dia tidak bisa meminta terlalu banyak. Asal-usul Fang Lao telah terkontaminasi oleh sebagian dari kekuatan darah berharga leluhur darah selama bertahun-tahun, dan dengan bantuannya hari ini, kesadaran asal-usul Fang Lao dapat rileks sejenak. Namun, dia pasti tidak bisa terus bersantai seperti ini. Penatua Fang merasakan bahwa Lu Ye berbeda dari yang lain, jadi dia sengaja menunjukkan dirinya untuk menemuinya. Oleh karena itu, dalam Battle of the Black Abyss, dia masih harus mengandalkan dirinya sendiri. Bocah, jangan berpikir kamu bisa makan sampai kamu gemuk. Menangkan pertempuran ini dulu, lalu bantu aku mengatasi bahaya inti sumber. Hanya dengan begitu kita bisa merencanakan masa depan. Suara Penatua Fang terdengar. Bahaya inti sumber hanya sedikit melemah, tetapi belum sepenuhnya teratasi. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam satu hari. Sumber inti yang telah terkontaminasi oleh sebagian kekuatan darah berharga leluhur darah itu seperti menderita penyakit. Seperti kata pepatah, penyakit datang seperti tanah longsor, namun hilang seperti sutra. Dari sudut pandang Penatua Fang, tidak realistis bagi Lu Ye untuk ingin memusnahkan gunung darah suci dalam satu pertempuran. Hal semacam ini hanya bisa dilakukan secara perlahan. Lu Ye mengerutkan kening. Dia tidak ingin merencanakan masa depan. Saat ini, dia hanya ingin menyelesaikan semuanya dengan satu pertempuran. Setelah berpikir sejenak, Lu Ye bertanya, Elder Fang, darah berharga leluhur darah itu, apakah ia memiliki kesadarannya sendiri? Alasan tebakan ini tentu saja karena semua pemikiran yang terlintas di benaknya sebelumnya. Jika kesadaran yang menelannya ke dunia ini bukanlah kesadaran Heart Mountain, maka hanya ada satu kemungkinan lainnya. Penatua Fang mengangguk dan berkata, itu benar, tapi jangan terlalu khawatir. Kesadaran itu belum lengkap, seharusnya itu lahir dari sisa-sisa darah berharga leluhur darah. Itu sebabnya kecerdasannya agak kabur, seperti anak kecil yang belum lama dilahirkan. Apalagi ini adalah ruang inti sumber, jadi tidak bisa masuk. Hanya kultivator sepertimu yang bisa masuk. Setelah mendapat jawaban pasti dari Penatua Fang, meskipun Lu Ye sudah curiga, dia tetap terkejut. Mau tak mau dia mengingat beberapa informasi yang dia peroleh saat pertama kali bersentuhan dengan warisan ras darah. Ada rumor yang mengatakan bahwa garis keturunan ras darah bisa terlahir kembali dari setetes darah. Dia selalu merasa hal semacam ini terlalu ilusi, tetapi sekarang sepertinya dia hanyalah seekor katak di dasar sumur. Leluhur darah telah mati entah berapa tahun, dan sisa tubuhnya telah terpecah menjadi beberapa bagian. Namun, setetes darah berharga yang ditinggalkannya sebenarnya telah melahirkan kesadaran. Setetes darah berharga leluhur darah telah menyebabkan kesadaran inti Gunung Fangchun berada dalam kondisi yang menyedihkan. Seberapa kuatkah leluhur darah saat itu? Dan keberadaan macam apa yang mampu membelah tubuh leluhur darah menjadi beberapa bagian? Lu Ye tidak bisa memikirkan terlalu dalam tentang hal ini. Saat ini, karena kesadaran ini lahir dari sisa kehendak leluhur darah, ia pasti mewarisi banyak hal dari leluhur darah. Mungkinkah ini dianggap semacam kelahiran kembali? Penatua Fang telah mengatakan bahwa setetes darah berharga leluhur darah tidak dapat memasuki tempat ini. Adapun alasannya, Lu Ye tidak tahu. Tapi karena Penatua Fang berkata demikian, maka itu pasti benar. Dengan kata lain, setetes darah berharga itu selalu ada di luar. Lu Ye langsung teringat pada bulan darah yang tergantung di langit. Dia selalu penasaran dengan esensi bulan darah dan pernah menebaknya. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Penatua Fang, dia hampir yakin bahwa bulan darah terbentuk dari darah berharga leluhur darah. Namun, Lu Ye segera memikirkan masalah lain. Elder Fang, jika darah berharga leluhur darah tidak bisa masuk, lalu bagaimana asal mulanya terkontaminasi? Secara alami, itu terkontaminasi oleh sifat suci dari para kultivator yang meninggal di sini. Terus terang, sifat suci adalah perpanjangan dari kekuatan darah berharga leluhur darah. Kehendak darah yang berharga selalu menjadi tujuan utamanya untuk menyerang asal, sehingga semua kekuatan kodrat ilahi secara otomatis akan mencemari asal. Petik 2. Lu Ye menyadari. Setelah beberapa generasi bertarung di Black Abyss, pasti ada banyak kultivator dari Saint Blood Mountain yang tewas dalam pertempuran. Setelah itu, sifat surgawi dalam tubuh mereka menghilang dan perlahan mencemari asal-usulnya. Jadi nak, lakukan yang terbaik untuk memenangkan pertempuran ini. Setelah itu, orang tua ini akan bekerja bersamamu untuk menemukan cara mengatasi setetes darah berharga itu. Jika ada orang lain yang datang ke sini, Penatua Fang pasti tidak akan muncul karena itu tidak ada artinya. Namun, Lu Ye berbeda.
Warisan garis keturunan pohon Dao memberi harapan pada Penatua Fang karena bagi garis keturunan pohon Dao, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat dimurnikannya, termasuk darah berharga leluhur darah. Lu Ye mengangguk. Aku akan melakukan yang terbaik. Di dalam laut ilahi, sosok Elder Fang menghilang. Lu Ye membuka matanya dan menekankan tangannya pada asal, mengaktifkan kekuatan pohon bakat dan terus menyempurnakan kekuatan darah berharga di dalam asal. Semakin dia menyempurnakannya, semakin ringan tekanan pada kesadaran asal-usulnya. Semua orang sibuk. Hu Dekuan mengawasi segalanya dan terus-menerus mengeluarkan perintah. Ada ruang besar di sekitar asal yang dipenuhi lapisan formasi dan niat membunuh. Beberapa hari kemudian, ruangan itu tiba-tiba mulai bergetar. Saat itulah Hu Dekuan muncul di sisi Lu Ye. Saudaraku, orang-orang dari Gunung Darah Suci akan datang. Menurut rencana, kita harus menyembunyikan asal-usulnya. Meskipun penyembunyian semacam ini tidak bisa dipertahankan terlalu lama dan cepat atau lambat akan ditemukan oleh para kultivator Gunung Darah Suci, sebagai pihak yang bertahan, mengulur waktu tidak diragukan lagi adalah sebuah strategi. Lu Ye mengerti dan mundur. Hu Dekuan berseru, dan segera beberapa kultivator bergegas dari kiri dan kanan, memasang formasi penyembunyian di dekat asalnya. Ruangan itu terus bergetar selama setengah hari sebelum akhirnya berhenti. Lu Ye, yang bersembunyi di meteorit dan menggunakan formasi untuk menyembunyikan auranya, langsung merasakan perasaan ilahi yang kuat menyapu dari arah tertentu. Itu adalah perasaan ilahi Sunshine Realm. Jika tidak ada yang salah, itu pasti Blazing Heaven sendiri. Para kultivator Gunung Darah Suci pasti telah keluar dengan kekuatan penuh. Mereka selalu seperti ini, tetapi setiap saat, mereka kembali dengan kekalahan. Pertempuran ini telah berlangsung selama bertahun-tahun sejak zaman kuno. Di tengah keheningan kehampaan, niat membunuh tersembunyi. Segera, para kultivator Gunung Darah Suci tersebar ke dalam kelompok-kelompok kecil di bawah perintah Blazing Heaven. Hal pertama yang harus mereka lakukan adalah menemukan lokasi asal pastinya. Hanya dengan begitu mereka dapat menargetkannya. Dalam proses pencarian, kedua belah pihak juga saling bersaing. Tujuan utama dari Asosiasi Jimat Merah adalah untuk mengulur waktu, tetapi dengan premis bahwa arah umum tetap tidak berubah, penting juga untuk membunuh musuh sebanyak mungkin. Dalam sekejap, lautan darah muncul di ruang asal. Sambil mencari ke segala arah, para kultivator Gunung Darah Suci bersembunyi di lautan darah. Di meteorit, tempat Lu Ye bersembunyi, Hu Dekuan berada di sampingnya dengan ekspresi gugup. Saudaraku, seberapa percaya diri kamu? Dulu, pada tahap ini, para kultivator Asosiasi Jimat Merah biasanya memilih untuk bersembunyi sebanyak mungkin karena kekuatan mereka secara keseluruhan lebih rendah dari yang lain, dan tidak ada keuntungan dalam mengambil inisiatif menyerang. Selain itu, para kultivator Gunung Darah Suci bekerja sama untuk mengaktifkan teknik laut darah, yang dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan melawan musuh. Benar-benar tidak mudah untuk mengatasinya. Kecuali jika musuh memasuki jangkauan arai spiritual yang telah mereka siapkan, mereka akan menggunakan kekuatan arai spiritual untuk melancarkan serangan. Namun, ruang asalnya tidaklah kecil. Bahkan jika mereka masuk beberapa hari sebelumnya, jumlah arai spiritual yang dapat mereka atur terbatas. Itu sepenuhnya bergantung pada keberuntungan untuk membiarkan musuh memasuki jangkauan arai spiritual. Namun, kali ini keadaannya berbeda. Setelah berdiskusi dengan Hu Dekuan, Lu Ye mengubah strategi sebelumnya dan memilih pendekatan yang lebih radikal. Tunggu saja, Lu Ye menjawab. Dalam persepsinya, posisi semua prajurit darah di seluruh ruang asal sekilas terlihat jelas. Ini adalah persepsi yang berasal dari garis keturunannya dan bukan dari Divine Sense, sehingga jangkauan persepsinya sangat luas. Hu Dekuan sedikit gugup. Meskipun dia telah dibujuk oleh Lu Ye sebelumnya, ketika sampai pada langkah ini, dia tidak bisa menahan perasaan gugup. Asosiasi Jimat Merah tidak memiliki banyak orang, jadi mereka tidak dapat menanggung terlalu banyak masalah. Di ruang lain, 6 anggota Asosiasi Jimat Merah, Xiang Yin, Xuan Yu, dan 2 prajurit darah lainnya yang diterima oleh Lu Ye bergegas ke arah tanpa penyembunyian apapun. Xiang Yin memimpin, memegang spirit rune mereka sendiri dan terus berkomunikasi dengan Lu Ye untuk menentukan arah. Tidak lama kemudian, Xiang Yin berteriak, "Bersiaplah menghadapi musuh." Yang lain dalam kelompok itu mengangkat kepala dan melihat lautan darah bergerak cepat di depan mereka, dengan hati-hati mencari setiap ruang dalam upaya menemukan lokasi ruang asal. 1799. Xiang Yin dan yang lainnya tidak menyembunyikan auranya, jadi ketika mereka menemukan musuh, musuh juga merasakan kehadiran mereka. Hal ini menyebabkan tim Gunung Darah Suci segera bergegas seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Ini adalah pemikiran mereka yang biasa. Dalam pertempuran Black Abyss yang lalu, setiap kali para kultivator Asosiasi Jimat Merah bertemu dengan tim Gunung Darah Suci dalam keadaan seperti itu, ada kemungkinan besar mereka akan melarikan diri. Bahkan jika mereka tidak melarikan diri, mereka akan fokus untuk menahan mereka.
Tapi yang mengejutkan tim Gunung Darah Suci adalah musuh yang mereka temui kali ini bereaksi agak aneh. Mereka tidak melarikan diri, juga tidak bermaksud berpencar ke segala arah untuk menahan mereka. Sebaliknya, mereka langsung menyerang mereka. Jarak antara mereka dengan cepat menutup, dan kedua belah pihak sepertinya ingin menjatuhkan yang lain sekaligus. Meskipun kultivator Gunung Darah Suci terkemuka merasa aneh, sudah terlambat untuk mengubah formasi mereka pada saat ini. Saat kedua tim bertabrakan, lautan darah yang luas tiba-tiba menjadi gelisah. Di dalam lautan darah, ekspresi para kultivator Gunung Darah Suci berubah secara drastis. Pemimpinnya bahkan berbalik dan menatap ke arah tertentu sambil meraung. Zhao Bingli, beraninya kamu mengkhianati kami. Gejolak lautan darah bukan disebabkan oleh musuh, tetapi oleh pihak mereka sendiri. Ini adalah sesuatu yang bisa dirasakan dengan jelas oleh para kultivator Gunung Darah Suci. Teknik rahasia di mana banyak kultivator menggunakan seni darah bersama-sama dan kemudian menyatu untuk membentuk lautan darah adalah metode paling umum yang digunakan oleh ras darah melawan musuh-musuh mereka. Ini karena setelah lautan darah menyatu, lautan itu akan menjadi lebih besar dan lebih kuat. Bahkan dapat dikatakan bahwa bahkan para kultivator alam konstelasi pun akan dapat menunjukkan kegunaannya dalam situasi seperti itu dan memberikan bantuan kepada para kultivator yang lebih kuat di pihak mereka. Namun, masih ada masalah yang perlu diselesaikan saat menggunakan seni darah seperti ini, dan itu adalah penindasan terhadap kesuciannya. Jika setiap orang tidak memiliki kekudusan, maka secara alami hal itu akan mudah karena tidak ada seorang pun yang mampu menekan yang lain. Jika hanya salah satu anggota ras darah dalam tim yang memiliki kesucian, maka itu akan menjadi sederhana. Orang itu akan mampu memimpin lautan darah, dan anggota ras darah lainnya akan membantunya. Namun bagi para kultivator Gunung Darah Suci, setiap orang memiliki kesucian, jadi hanya orang dengan kesucian terkuat yang dapat memimpin lautan darah, sementara kultivator lainnya menahan kesucian mereka dan membantunya. Teknik pengekangan suci adalah teknik rahasia ras darah yang khusus digunakan dalam situasi seperti itu. Dengan mengaktifkan teknik ini, anggota Blood Race dapat menahan kesucian mereka dan mencegah situasi di mana setiap orang saling menekan dan mengganggu. Namun pada saat tim Saint Blood Mountain hendak bentrok dengan musuh, Zhao Bingli yang berada di dalam tim tiba-tiba tidak menahan kesuciannya. Apa yang membuat para kultivator lainnya semakin terkejut dan bingung adalah bahwa kesucian Zhao Bingli sebenarnya lebih kuat dari mereka semua. Ini sungguh tidak terbayangkan. Kekuatan kesucian seorang kultivator Gunung Darah Suci pada dasarnya terkait dengan berapa lama mereka berada di dunia ini. Semakin lama mereka berada di dunia ini, semakin kuat kesucian mereka. Ini karena mereka bisa mandi lebih banyak hujan darah dan menyaring lebih banyak sumber daya yang dihasilkan oleh dunia ini. Meskipun waktu Zhao Bingli di dunia ini bukanlah yang terpendek, namun juga bukan yang terlama. Ada banyak orang dengan kekudusan yang lebih kuat darinya. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu mengapa kesuciannya tiba-tiba meroket sedemikian rupa. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah bahwa tindakan Zhao Bingli tidak diragukan lagi merupakan pengkhianatan terhadap Saint Blood Peak. Ketika keseimbangan laut darah rusak, tim asosiasi Jimat Merah menyerang di bawah pimpinan Xiang Yin dan saudara perempuannya. Detik berikutnya, kesucian yang bahkan lebih kuat dari penyebaran Zhao Bingli. Laut darah yang sudah bergejolak menjadi semakin rapuh dan runtuh dengan suara keras. Para kultivator puncak darah suci yang bersembunyi di dalam lautan darah memperlihatkan diri mereka dalam keadaan yang menyedihkan, dan mereka semua memasang ekspresi yang tidak sedap dipandang. Terlebih lagi, hal yang membuat mereka semakin merasa ketakutan adalah anggota asosiasi Jimat Merah telah tiba, dan kebetulan energi sihir mereka dalam keadaan tertekan. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, mata Hu Dekuan tiba-tiba membelalak. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia berbalik untuk melihat ke arah Lu Ye, bibirnya bergetar. Musnah. Saudaraku, tim Xiang Yin telah memusnahkan tim Saint Blood Mountain. Petik 2. Dia pasti telah menerima pesan dari pihak lain. Mengerti. Lu Ye mengangguk. Dia juga telah menerima pesan dari Xiang Yin. Lu Ye tidak terkejut dengan hasil ini. Sejak dia memasuki dunia ini, dia telah memurnikan darahnya yang berharga. Namun sejauh ini, tidak ada satu tetes pun yang tersisa di tubuhnya. Dia telah menggunakan semua itu untuk menundukkan para Blood Servant. Selain Xiang Yin dan Jade Moon yang telah mengikutinya selama ini, ada juga beberapa Blood Servant yang bersembunyi di Saint Blood Mountain. Pertarungan hari ini adalah waktu untuk menggunakan para Blood Servant yang tersembunyi ini. Setiap hamba darah telah memurnikan setetes darahnya yang berharga, dan Xiang Yin serta saudara perempuannya telah memurnikan 1,5 tetes. Dalam hal kekudusan murni, hanya ada sedikit orang di Gunung Darah Suci yang bisa menandingi mereka. Bersembunyi dalam kegelapan, para Blood Servant tiba-tiba berbalik melawannya pada saat kritis. Ditambah dengan penindasan garis keturunan mereka, tidak mengherankan jika mereka bisa mencapai hasil seperti itu. Hu Dekuan sangat bersemangat karena asosiasi Jimat Merah belum pernah melakukan pertempuran yang begitu memuaskan dalam pertempuran Black Abyss di masa lalu.
Bahkan jika mereka mampu mendapatkan keuntungan dalam pertempuran skala kecil, sangatlah mustahil bagi mereka untuk memusnahkan semua musuh mereka. Awal yang baik sudah cukup untuk membangkitkan semangat semua orang. Dia diam-diam bersukacita. Untungnya, dia telah mencapai konsensus dengan Lu Ye sebelum pertempuran dan memilih untuk percaya padanya. Kalau tidak, bagaimana hal sebaik itu bisa terjadi? Tanpa bantuan Lu Ye, Asosiasi Jimat Merah kemungkinan besar akan melanjutkan jalur lamanya. Setelah merenung sejenak, Hu Dekuan berkata, "Saudaraku, aku serahkan pertempuran ini padamu. Kami akan bertarung sesukamu." Pada saat ini, dia tidak lagi meragukan tekad Lu Ye untuk melawan Saint Blood Mountain dan memutuskan untuk menyerahkan komandonya kepada Lu Ye. Lagi pula, memiliki dua suara dalam satu tim tidaklah bagus. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan meregangkan tubuhnya, terlihat seperti dia akan berusaha sekuat tenaga. Dia keluar dari tempat persembunyiannya dan berkata, "Aku akan membunuh musuh juga." Di atas meteorit itu, Lu Ye mengawasinya pergi tanpa menghentikannya, terus merasakan posisi para Blood Servant dan mengirimkan serangkaian pesan. Para Blood Warrior di kedua kubu bergerak mendekat satu sama lain. Di arah lain, tim lain dari Saint Blood Mountain mengalami kemalangan yang sama seperti tim sebelumnya, namun kali ini, yang memimpin serangan bukanlah Xiang Yin dan saudara perempuannya, melainkan Wang Taisheng dan Zhou Ran. Meskipun sifat suci Wang Taisheng dan Zhou Ran sedikit lebih buruk daripada Xiang Yin dan saudara perempuannya, dengan alasan bahwa mereka tidak siap menghadapi pertempuran ini, tidak sulit bagi mereka untuk menang. Waktu berlalu, dan di bawah komando Lu Ye secara keseluruhan, tim-tim yang tersebar dari Saint Blood Mountain mengalami bencana demi bencana. Setelah ini terjadi, tidak ada satupun dari mereka yang bisa lolos dari nasib musnah. Berita seperti itu menyebar di kalangan kultivator Asosiasi Jimat Merah, menyebabkan banyak dari mereka yang terbiasa mengalami masa-masa sulit merasa tidak percaya sekaligus bersemangat. Dulu, mereka selalu menjadi pihak yang pasif, tidak pernah menyangka bahwa suatu saat mereka akan mampu mengambil inisiatif menyerang, dan setiap saat, mereka akan dengan mudah meraih hasil yang bagus. Kesenjangan jumlah antara kedua belah pihak terus menyusut, dan perbedaan kekuatan secara keseluruhan tidak lagi terlalu besar. Untuk sesaat, semua kultivator di pihak mereka tidak dapat menahan perasaan bahwa mereka berada di atas angin. Hanya Lu Ye, yang bertanggung jawab mengawasi bagian belakang, merasakan sedikit kegelisahan di hatinya karena meskipun pertempuran berjalan lancar, pada kenyataannya, tuan terkuat musuh belum muncul. Blazing Heaven pasti sudah tiba di ruang ini. Lu Ye bisa merasakan pancaran auranya dari jauh, tapi yang membuatnya bingung adalah Blazing Heaven belum berpindah dari posisi aslinya sejak dia tiba. Tidak peduli berapa banyak bawahannya yang terluka, Blazing Heaven tetap tidak peduli pada mereka. Menurut informasi yang diberikan oleh para Blood Servant yang tersembunyi di Saint Blood Mountain, Blazing Heaven bahkan tidak memberikan instruksi langsung apapun kepada para kultivator di bawah komandonya. Dia seperti penonton, menyaksikan lelucon ini dari jauh. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, hal itu tidak mempengaruhi dirinya sedikit pun. Kelainan ini pasti ada penyebabnya. Jika mereka ingin memenangkan pertempuran ini, Blazing Heaven adalah kuncinya. Hanya dengan membunuhnya barulah mereka bisa dianggap sebagai kemenangan sejati. Jika Blazing Heaven tidak mati, bahkan jika semua kultivator Saint Blood Mountain mati, mereka tetap tidak akan bisa menang. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, aura ganas tiba-tiba muncul dari arah tertentu. Ekspresi Lu Ye berubah dingin saat dia menoleh untuk melihat ke arah itu. Bahkan dari jarak yang tidak diketahui, dia masih bisa melihat lampu merah bermekaran ke arah itu. Dalam persepsi garis keturunannya, dia bisa merasakan bahwa dua dari Blood Servant miliknya telah menghilang tanpa jejak ke arah itu. Kekuatan Jimat Merah. Menurut informasi yang diperolehnya dari Hu Dekuan, setelah bertahun-tahun, beberapa kultivator dengan Jimat Merah tidak dapat mempertahankan cita-cita di dalam hati mereka dan mengkhianati Asosiasi Jimat Merah, lalu memihak Gunung Darah Suci. Namun setelah pertempuran demi pertempuran, hanya satu dari orang-orang ini yang masih hidup. Awalnya, ada dua, namun, yang lainnya dibunuh oleh Lu Ye di Snow Listening Peak. Jimat Merah tidak diragukan lagi adalah senjata pembunuh yang hebat bagi pihak manapun, jadi itu tidak akan digunakan dengan mudah. Tapi sekarang, kekuatan Jimat Merah sedang diaktifkan, jadi jelas bahwa kultivator dengan Jimat Merah telah dipaksa ke dalam situasi putus asa. Dua prajurit darah di bawah komandonya telah dibunuh. Segera, berita datang dari medan perang. Bukan hanya dua hamba darahnya yang dibunuh oleh Jimat Merah, tapi juga 3 anggota Asosiasi Jimat Merah, semuanya berada di alam Jade Moon. Sejak awal pertempuran, ini pertama kalinya mereka mengalami kekalahan. Mereka kehilangan 5 orang sekaligus, yang merupakan kerugian besar. Namun, musuh juga tidak menjalaninya dengan mudah. Tim musuh telah dimusnahkan seluruhnya, sehingga bisa dianggap sebagai balas dendam. Lu Ye merenung sejenak, lalu mengirimkan pesan. "Saudaraku, kita bisa keluar sekarang. Hati-hati." Di arah lain, Yang Ling,
yang sedang berhibernasi dan menjaga kekuatannya, tiba-tiba membuka matanya. Dia memeriksa pesan jimat suara, tapi tidak menjawab. Dia berdiri dan bergegas ke depan. Arah itu adalah tempat Blazing Heaven berada. Di masa lalu, setiap kali dalam pertempuran Black Abyss, Yang Ling lah yang menahan Blazing Heaven, karena dialah satu-satunya yang memiliki 2 jimat merah di pihak asosiasi jimat merah, 1 untuk menyerang dan 1 untuk bertahan. Setelah bertahun-tahun diberi makan, jimat merah manapun tidak lebih lemah dari kultivator Sunshine Realm, jadi meskipun kultivasinya jauh lebih rendah, tidak masalah baginya untuk menahan Blazing Heaven. Yang Ling sudah mengetahui hal ini. Kali ini tidak ada pengecualian. Lu Ye sangat memikirkan Blazing Heaven, dan ingin tahu apa yang dia lakukan saat ini, tapi dia tidak bisa menyelidikinya sendiri, karena begitu dia bertemu Blazing Heaven, kemungkinan besar dia akan dipaksa untuk mengungkapkan kekuatan atribut ilahinya. Sebelum dia benar-benar bertarung dengan Blazing Heaven, Lu Ye tidak ingin membeberkan hal ini, jadi dia hanya bisa merepotkan Yang Ling untuk melakukan perjalanan. 1800. Dalam kehampaan, sosok Yang Ling bergerak dengan ekspresi serius. Saat dia mendekati posisi Blazing Heaven, tubuhnya mulai memancarkan cahaya merah samar, seolah lapisan kabut darah telah menyelimuti dirinya. Lampu merah menjadi semakin terang, dan kekuatannya menjadi semakin kuat. Blazing Heaven, yang berdiri diam di tempatnya, akhirnya merasakan sesuatu. Dia menoleh untuk melihat ke arah Yang Ling, dan seringai menghina muncul di sudut mulutnya. Akhirnya, Yang Ling berdiri 300 km jauhnya dari Blazing Heaven, tubuhnya bersinar dengan cahaya merah. Kekuatan jimat merah telah didorong hingga ekstrim, dan dapat diaktifkan kapan saja. Aura yang kuat menyebabkan pakaian Yang Ling berkibar dan rambutnya beterbangan. Dia menatap Blazing Heaven dengan ekspresi serius dan fokus. Jika Blazing Heaven melakukan gerakan yang mencurigakan, kekuatan jimat merah akan segera diaktifkan. Mata mereka bertemu, dan Blazing Heaven sedikit mengangkat tangannya, mengarahkannya ke Yang Ling, lalu membengkokkan jarinya dan berkata dengan suara mengejek. Apakah kamu berani? Yang Ling tidak menjawab. Meskipun selain dia, Hu Dekuan dan Meng Su sama-sama memiliki jimat merah, namun ini adalah beberapa jimat merah yang tersisa di asosiasi jimat merah mereka. Setiap yang digunakan akan berkurang 1, jadi dia benar-benar tidak berani mengambil inisiatif untuk bergerak. Kekuatan jimat merah itu menakutkan, tapi dia tidak yakin apakah itu bisa membunuh Sunshine Realm. Namun, begitu dia mengaktifkan jimat merah, jika Blazing Heaven tidak mati, dia pasti akan mati. Dia tidak berani mengambil risiko, jadi meskipun Blazing Heaven mengejek dan memprovokasi dia mengabaikannya dan melakukan tugasnya dengan baik. Melihat Yang Ling tidak bergerak, Blazing Heaven mendengus pelan dan mengabaikannya. Dia menyebarkan Divine Sense-nya, dan dapat dengan jelas merasakan bahwa para kultivator di bawah komandonya sedang sekarat, tetapi dia tetap tidak melakukan apapun, dan hanya memiliki ekspresi yang tidak terduga di wajahnya. Pada akhirnya, Lu Ye tetap mengambil tindakan. Para Blood Servant yang dia tanam di Saint Blood Mountain terekspos satu demi satu, dan tim Saint Blood Mountain juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, jadi mereka menjadi lebih berhati-hati. Tentu saja, ini bukanlah alasan utama dia terpaksa mengambil tindakan. Alasan utamanya adalah karena terdapat beberapa kultivator di sisi Gunung Saint Blood, dan sifat ilahi mereka begitu kuat sehingga bahkan Xiang Yin dan saudara perempuannya tidak dapat menandinginya. Para kultivator ini adalah orang-orang yang sudah lama berada di dunia ini. Mereka telah bermandikan hujan darah selama beberapa ribu tahun dan menyempurnakan berbagai sumber daya, memungkinkan mereka mengumpulkan aura suci yang cukup besar di dalam tubuh mereka. Dengan adanya seorang kultivator yang memimpin mereka, Gunung Darah Suci tidak lagi harus menanggung penindasan darah suci. Akibatnya, tim asosiasi jimat merah tidak dapat dengan cepat memusnahkan musuh-musuh mereka seperti yang mereka lakukan di awal. Begitu perang pecah, perang itu akan menjadi sangat intens. Ada korban jiwa di pihak musuh, namun ada juga korban jiwa di pihak mereka. Untungnya, kekuatan Gunung Darah Suci terus melemah. Jika tidak, situasi saat ini akan sangat merugikan asosiasi jimat merah. Di suatu tempat di medan perang, pertempurannya sangat intens. Sosok para kultivator asosiasi jimat merah melintas saat mereka terus-menerus menghindari lautan darah. Pada saat yang sama, mereka melakukan berbagai teknik. Para kultivator Gunung Darah Suci bersembunyi di lautan darah. Dengan lautan darah sebagai basis mereka, mereka berada di atas angin. Xiang Yin dan Xuan Yu berada dalam kondisi yang menyedihkan, dan mereka sama sekali tidak berani terlalu dekat dengan lautan darah. Karena kultivator Gunung Darah Suci yang mengendalikan lautan darah lebih kuat dari mereka dalam hal aura suci. Begitu mereka ditelan lautan darah, maka mereka pasti akan binasa. Tiba-tiba, cahaya yang mengalir melintas dengan cepat dari arah tertentu. Xiang Yin dan saudarinya terkejut saat merasakan aura familiar ini. Sang Guru Agung telah tiba. Mereka telah mengulur waktu selama ini karena mereka menunggu saat ini.
Mereka secara pribadi telah merasakan betapa menakutkannya aura suci Luye, jadi mereka tentu saja tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka segera mengirimkan persepsi surgawi mereka kepada para kultivator di pihak mereka dan menyuruh mereka bersiap untuk melakukan serangan balik. Setelah itu, mereka melihat Luye tidak berhenti dan menyerbu lebih dulu ke lautan darah. Detik berikutnya, seruan kaget terdengar. Bahkan jika mereka berada sangat jauh, tubuh mereka masih menjadi lemah ketika aura suci yang menakutkan itu meletus. Seluruh lautan darah bergemuruh saat runtuh, memperlihatkan hampir 10 kultivator yang tersembunyi di dalamnya. Mereka semua tidak tahu harus berbuat apa dan memasang ekspresi ketakutan. Ketika mereka melihat ini, bagaimana mungkin para kultivator asosiasi jimat merah yang telah menerima instruksi melalui transmisi suara dari Xiang Yin dan Xuan Yu ragu-ragu, dan mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk menerkam ke depan. Aura suci Luye yang pekat terus melonjak saat dia memegang pedangnya secara horizontal di depannya. Cahaya pedang berkedip saat dia melancarkan pembantaian. Setelah para kultivator asosiasi jimat merah menerkam, pertempuran yang awalnya mencemaskan segera berubah menjadi pembantaian sepihak. Setelah beberapa saat, medan perang menjadi tenang. Luye menoleh untuk melihat Xiang Yin dan Xuan Yu yang berdiri di kejauhan. Ia menemukan bahwa meskipun mereka terluka, mereka tidak terluka serius. Mereka hanya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tanpa henti, sosok Luye melintas dan menerkam ke arah lain. Di arah itu, pertempuran yang sama mencemaskannya juga terjadi, dan itu sangat sengit. Seiring berjalannya waktu, tim Saint Blood Mountain tersingkir satu demi satu. Kekuatan keseluruhan kedua belah pihak berubah dari hancur menjadi perlahan-lahan mencapai keseimbangan, dan kemudian keadaan berbalik. Hanya dalam waktu 2 hari, hampir seluruh kultivator di Gunung Darah Suci telah dibantai. Di atas meteorit, Hu Dekuan, yang berlumuran darah, kembali dan mendarat di samping Luye. Meskipun dia terlihat sedikit lelah, semangatnya sangat tinggi. Saudaraku, kamu benar-benar membuat rencana yang bagus. Belum pernah ada pertempuran di Black Abyss di mana asosiasi jimat merah mendapatkan kemenangan yang begitu memuaskan. Meskipun mereka telah menderita beberapa kerugian, dan kerugiannya tidak sedikit, setelah pertempuran ini, sayap-sayap Blazing Heaven di sisi Gunung Darah Suci hampir terputus seluruhnya. Hanya dalam 2 hari yang singkat, Hu Dekuan telah menyaksikan kemampuan mengerikan Luye dalam mengiring dan membunuh musuh. Perintah apapun yang dia berikan akan menyebabkan tim Saint Blood Mountain menderita. Jika bukan karena Luye, pertarungan ini tidak akan berjalan semulus ini. Luye menoleh dan melirik ke arahnya. Blazing Heaven masih hidup. Hu Dekuan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jadi kita masih harus menghadapinya. Hanya dengan menghadapinya maka pertempuran ini bisa dianggap sebagai kemenangan sejati, dan di masa depan, Gunung Darah Suci tidak akan ada lagi di wilayah ini. Saat berbicara, Hu Dekuan mengerutkan kening lagi. Tetapi saudaraku, saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mata Luye berbinar. Ada apa? Blazing Heaven belum membuat gerakan apapun. Aku pergi untuk melihatnya dari jauh. Meskipun Yang Ling menggunakan kekuatan jimat merah untuk menahannya, secara logika, dengan kekalahan besar Saint Blood Mountain, Blazing Heaven seharusnya tidak berdiam diri. Tapi sejak dia masuk ke sini, dia belum bergerak. Aku khawatir dia merencanakan sesuatu. Luye mengangguk. Dia pasti merencanakan sesuatu. Saat ini, tidak ada yang tahu apa yang dia rencanakan, tapi ada satu hal, bawahannya hampir semuanya mati. Tidak peduli apa yang dia rencanakan, dia tidak memiliki siapapun yang bisa dia gunakan. Sunshine Realm menakutkan, tapi dia sendirian. Kita masih memiliki lebih dari 30 orang, jadi jika kita bekerja sama, kita harus bisa menjatuhkannya. Hu Dekuan memikirkannya dengan serius sejenak, lalu setuju. Kamu benar. Pada saat ini, sound talisman Luye sedikit bergetar. Ia memeriksanya dan berkata, tim terakhir dari Saint Blood Mountain telah dihancurkan. Sekarang saatnya menghadapi Blazing Heaven. Ekspresi Hu Dekuan berubah serius. Ayo pergi, aku sudah memelihara jimat merah itu selama bertahun-tahun. Sudah waktunya untuk melihat terang hari. Keduanya terbang maju bersama. Tatapan Luye semakin dalam saat dia melihat ke depan, kegelisahan di hatinya semakin kuat. Dia tidak bisa menebak apa yang direncanakan oleh Blazing Heaven. Meskipun dia diam-diam telah menaklukkan beberapa kultivator Gunung Darah Suci dan secara tidak sengaja menemukan rahasia lain, dia tidak tahu apa-apa tentang Blazing Heaven. Dalam pertempuran ini, bahkan jika Blazing Heaven diikat oleh Yang Ling dan tidak dapat mengambil tindakan secara pribadi, mengapa tim Saint Blood Mountain tidak berkumpul setelah merasakan bahwa situasinya tidak tepat? Mengapa mereka terus berkeliaran dalam kelompok kecil? Logikanya, jika mereka berkumpul, kemampuan mereka untuk melindungi diri akan jauh lebih besar. Namun, mereka tidak melakukannya. Penyebaran mereka tidak diragukan lagi memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menjatuhkan mereka satu persatu. Selain itu, Luye tidak percaya bahwa Blazing Heaven tidak mengambil tindakan semata-mata karena dia diikat oleh Yang Ling.
Jika dia berada di posisi Blazing Heaven, dengan begitu banyak bawahannya yang mati, dia harus memberikan segalanya. Selama dia bisa menahan jimat merah Yang Ling, maka dia bisa mengambil nyawa siapapun di medan perang ini. Saat Lu Ye dan Hu Dekuan terbang menuju posisi Blazing Heaven, para kultivator lainnya di sisi mereka juga menerima perintah untuk berkumpul bersama. Wajah semua kultivator asosiasi jimat merah dipenuhi dengan kegembiraan karena mereka belum pernah mengalami pertempuran yang memuaskan. Di masa lalu, setiap kali mereka melawan Gunung Darah Suci, mereka selalu berada dalam posisi yang sangat dirugikan, dan mereka selalu terpaksa bersembunyi. Namun, kali ini, begitu banyak kultivator Gunung Darah Suci yang telah dibunuh oleh mereka. Mereka bahkan belum menggunakan banyak formasi yang telah mereka buat sebelumnya, dan lokasi sumber asal tidak pernah terungkap. Sekarang, Blazing Heaven adalah satu-satunya yang tersisa di Saint Blood Mountain. Meskipun tidak ada sinar matahari di sisi mereka, mereka memiliki beberapa jimat merah dan banyak kultivator yang masih hidup. Bahkan jika mereka menggunakan nyawa mereka, mereka bisa menjatuhkan Blazing Heaven. Mereka pasti akan memenangkan pertarungan ini. Dalam kehampaan, Blazing Heaven masih berdiri di sana dengan tenang. 300 km jauhnya, Yang Ling diam-diam mengaktifkan kekuatan jimat merah sebagai pencegah. Walaupun ia sudah mengetahui bahwa hampir semua kultivator di Gunung Darah Suci telah terbunuh, namun ia tidak berani bersantai sedikit pun. Matanya tertuju pada Blazing Heaven. Jika Blazing Heaven melakukan gerakan yang tidak pantas, kekuatan jimat merah akan segera diaktifkan. Tiba-tiba, Blazing Heaven memandang Yang Ling dengan ekspresi bingung. Bagaimana kamu melakukannya? Yang Ling menjadi lebih waspada. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, apa? Blazing Heaven berkata perlahan. Di permukaan, Gunung Darah Suci milikku beberapa kali lebih kuat daripada asosiasi jimat merah milikmu. Bagaimana caramu membunuh semua kultivator di bawah komandoku? Juga, metode apa yang Anda gunakan untuk menghasut para pengkhianat itu? Petik 2. Dia berdiri di sana dan menyebarkan Divine Sense-nya. Meskipun dia bisa merasakan layunya kehidupan, dia tidak bisa menyelidiki situasi spesifik dari pertempuran tersebut, jadi dia sangat penasaran. Dia bisa merasakan bahwa ada kultivator di bawah komandonya yang telah mengkhianatinya, dan ada lebih dari satu dari mereka. Namun, para pengkhianat itu seharusnya tidak mempengaruhi tren pertempuran secara keseluruhan. Apakah kamu pikir aku akan menjawabmu? Yang Ling menjawab dengan dingin. Blazing Heaven menghela nafas. Lupakan saja. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, maka jangan katakan itu. Tidak masalah. Penampilannya yang putus asa membuat Yang Ling mengerutkan kening. Dia secara naluriah merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak berani memikirkannya terlalu dalam, jangan sampai dia menjadi linglung.